Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter seseorang terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Lingkungan dan pendidikan keluarga menjadi faktor utama dalam pembentukan karakter. Dalam Islam, karakter identik dengan akhlak. Jika memiliki akhlak terpuji seperti sabar, jujur, dan rendah hati, maka akan terbentuk karakter yang baik dan kuat. Karakter inilah yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Dan sudah sepatutnya kita untuk mencontoh apa yang telah baginda Rasul lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Metro TV yang berbahagia, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan Anda tentunya di program Cermin Hati bersama Aagim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena atas kuasanya lah kita dapat berjumpa kembali di puasa hari ke-13 hari ini. Harapan kami tentunya kita semua Anda dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu dan apapun. Dan siap untuk memperbanyak amal ibadah melalui kajian-kajian dan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Tema kita hari ini adalah mengenai membangun karakter baik dan kuat. Setiap manusia dibedakan oleh karakternya. Nah, sebenarnya karakter yang seperti apa yang baik di mata Islam? Kita akan dengarkan penjelasannya dari AA kita, kakak kita, ustadz kita yang sudah bersama-sama. Assalamualaikum AA Gim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar AA hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala apapun yang ada adalah memuji Allah. Karena semua kejadian pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan yang Allah sukai. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tema kita ini mengenai karakter. Seperti ya kita semua tahu bahwa manusia punya karakter yang berbeda-beda kan ya. Ya bahkan karakter seseorang tidak jarang bisa berubah tuh. Dulunya seperti apa, sekarangnya bagaimana. Nah sebenarnya kalau di mata Islam, karakter seperti apa yang harus kita bangun? Karena kan macam-macam tuh, ada yang pemarah, ada yang baik, ada yang penolong. Nah seperti apa sebenarnya yang ideal menurut kacamata Islam? Mohon penjelasannya, A. Baik, A izin menyapa dulu ya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang memiliki diri kita, yang menguasai diri kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, yang membalas dengan adil dan sempurna apapun yang kita perbuat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karakter kalau dalam wiki di sini baca Wikipedia, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti atau tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter itu suatu watak, buah daripada sebuah kondisi batin, sifat batin seseorang. Kalau yang pahami dalam Islam itu adalah buah dari sebuah kondisi hati itu adalah akhlak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mengapa ya Rasul engkau diutus ke bumi? Beliau bersabda bahwa beliau diutus ke bumi liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan
kesempurnaan akhlak. Jadi orang yang memiliki akhlak mulia itulah ciri orang yang paling beriman, paling bagus ibadahnya, paling benar pemahaman Islamnya, dan itulah yang paling berat timbangannya di akhirat adalah timbangan akhlak. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Nah, kalau di pesantren karakter itu dibagi 4 kuadran. Ada karakter baik, karakter jelek, ada karakter kuat, karakter lemah. Jadi kalau dipasangkan seperti itu, ada yang namanya karakter baik tapi lemah, balem disingkatnya. Orang yang baik tapi lemah, dia baiknya hanya buat dirinya sendiri, ya. Dia tidak ganggu orang, dia orangnya ikhlas, jujur, dia juga orang rendah hati, tapi dia tidak fight dalam hidup ini. Tidak memiliki keberanian mengambil sikap, tidak memiliki kedisiplinan yang gigih, tidak juga memiliki daya tahan yang kuat menghadapi kehidupan ini. Jadi dia balem, baik tapi lemah. Ada juga namanya karakter jelem, jelek dan lemah. Nah ini kasihan betul kalau ada orang begini. Dia perilakunya kurang baik, tetapi saat yang sama dia juga lemah. Mau nyontek, lupa, ketinggalan, mau nyolong ayam, tidak terkejar, begitulahnya. Pokoknya apa saja. Ada, tapi yang lebih bahaya dari ini namanya karakter jeku, jelek tapi kuat. Nah, dia ini orangnya tidak jujur, orangnya juga munafik, juga dia orang yang pecinta dunia, menuhankan duniawi, dan dia orangnya sombong, arogan. Tapi saat yang sama dia berani merealisasikan cita-cita buruknya, dia betul-betul disiplin untuk mencapai keburukannya, dan dia pun tangguh, tidak pernah menyerah. Ini paling merusak negeri kita adalah orang yang berkarakter jeku, jelek tapi dan kuat. Dan yang kita rindukan adalah karakter baku, baik dan kuat. Nah, karakter baiknya itu ada 3 fondasinya yang harus kita miliki. 1, ikhlas. 2, jujur. Dan yang ketiga adalah tawadu. Nanti ada hikmah-hikmahnya nih ya. Sedangkan karakter kuat minimal yang kita miliki adalah berani, disiplin, dan tangguh. Nah, kalau ini berkumpul, seorang pemberani yang disiplin, tangguh, tetapi dia memiliki keikhlasan dalam setiap tindak tanduknya, sangat jujur, terpercaya, dan rendah hati, bisa dibayangkan. Ini sebetulnya baru sebagian kecil karakter baik dan karakter kuat yang harus kita miliki. Tetapi kami mencoba di pesantren sebisanya mempelajari dan melatih diri memiliki karakter baku ini, baik dan kuat. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas itu adalah orang yang bersih dari kemusyrikan. Ini fondasi sekali, karena orang yang tauhidnya bagus, dia tidak menjadi hamba dunia, tidak menjadi hamba nafsu, tidak menjadi hamba orang, tidak menjadi hamba syahwat, dia hamba Allah. Sehingga semua yang dilakukannya itu bisa jadi ibadah karena niatnya benar. Dan orang yang ikhlas itu dia akan ajeg hidupnya tuh. Tidak bangga karena dipuji, tidak merasa kecewa karena tidak dipuji, dan tidak hilang semangat karena dicaci. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak diperbudak oleh apapun kecuali jadi hamba Allah semata. Jadi kalau dia jujur, kalau dia rendah hati, kalau dia berani, dia disiplin, dia tangguh, bukan untuk jaim, bukan untuk penilaian orang, tapi sebagai penghambaan, pengabdian kepada Allah. Makanya karakter baik yang wajib kita miliki pertama adalah ikhlas, orang yang bersih dari kemusyrikan.
Baik, A, itu pondasi baru satu. Tadi A menyebut ada 3 pondasi untuk menjadi karakter baik dan tentunya masih ada pondasi untuk menjadi karakter yang kuat. Nanti mohon penjelasannya lebih lanjut, A, dan pemirsa kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama A Agim dan tema kita hari ini adalah membangun karakter baik dan kuat. Tadi AA sudah menjelaskan satu pondasi untuk membangun karakter baik yaitu ikhlas. Nah, selanjutnya apa lagi A yang harus dijadikan pondasi? Yang kedua, jujur terpercaya. Orang yang jujur terpercaya ini atau orang yang sidik ini adalah orang yang sangat komitmen dengan kebenaran. Niatnya benar, bicaranya benar, sikapnya benar, berpikirnya benar. Orang yang jujur ini adalah orang yang paling lepas di dalam berprestasi. Karena orang yang tidak jujur itu dia akan terpenjara oleh ketidakjujurannya. Sehingga orang yang tidak jujur akan berbuat lagi ketidakjujuran untuk menutupi ketidakjujurannya. Makin banyak ketidakjujuran, maka waktunya, pikirannya, tenaganya hanya akan sibuk menutupi ketidakjujurannya. Dia tidak akan sempat lagi berprestasi karena dia takut terbongkar ketidakjujurannya. Itulah sebabnya barang siapa yang jujur yahdi ilal bir, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan albirru yahdi ilal jannah, kebaikan itu mengantarkan kepada sorga. Jadi kalau kita ingin bisa baik, itu mesti fondasinya kejujuran. Karena orang yang tidak jujur itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Sulit sekali orang yang tidak jujur ini berbuat baik yang asli. Karena kalau dia berbuat baik juga, bagi yang tidak jujur itu akan sibuk untuk menutupi keburukannya. Dia sedekah untuk menutupi keburukannya, dia umrah untuk menutupi keburukannya. Orang yang tidak jujur kalau berbuat baik, maka kebaikannya juga kecenderungannya hanya untuk menutupi ketidakjujurannya. Inilah namanya munafik. Sulit sekali orang yang tidak jujur itu akan bisa berprestasi. Karena dia akan lebih sibuk untuk menyembunyikan, menutupi ketidakjujurannya. 3. Yang ketiga adalah tawadu, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati ini adalah orang yang betul-betul akan melesat. Karena dia tidak terbebani, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial oleh orang. Orang yang rendah hati itu pecinta kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah. Sudah kita bahas ya di beberapa hari yang lalu. Makanya orang-orang yang rendah hati itu cepat sekali dia mendapat ilmu, masukan, pendapat-pendapat orang yang manfaat, dan tumbuh. Dia akan bisa melakukan percepatan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selain dia bahagia, pribadinya menyenangkan, orang yang tawadu itu dia akan tumbuh cepat. Bisa melakukan percepatan, perubahan kecepatan yang sangat signifikan karena dia sangat mencintai nasihat, masukan, koreksi, kritik sepedas apapun bagi dia adalah aset untuk pertumbuhan lebih baik. Bisa dibayangkan ya, pribadinya tenang, indah, menyenangkan, pada saat yang sama tumbuh kemampuannya. Nah, karakter kuat yang harus kita miliki yang pertama berani. Jangan membayangkan pemberani itu urusan berkelahi ya. Pemberani itu adalah orang yang berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Nah, ini penting sekali. Karena hidup ini selalu dalam keadaan memilih. Nah, orang pemberani itu adalah yang berani mengambil pilihan apa yang Allah sukai. Masya Allah. Nah, ini penting hadirin. Contoh, tidur tahajud, Allah suka tahajud, bangun dia. Kalau hari-hari biasa sebagai lelaki ke masjid, di rumah kalbah, ke masjid, dia berani mengambil sikap, sedekah jangan sedekah, maafkan jangan maafkan. Dia selalu memilih apa yang Allah sukai, dan ini adalah keberanian mengambil sikap. Makanya pemberani itu adalah kunci penting
di dalam pribadi seseorang, terutama para pimpinan ya. Bedanya pemimpin dengan yang dipimpin adalah pemimpin itu berani mengambil sikap, sedang yang dipimpin berani mengikuti keputusan. Makanya para pemimpin sejati itu akan nampak dari keberaniannya mengambil sikap, tidak lemah, tidak pelintat-pelintut ya. Lalu karakter selanjutnya adalah disiplin. Air yang lembut, disiplin menetes, batu bolong. Masya Jadi Allah. kedisiplinan itu adalah kekuatan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Kalau sudah mukmin tuh, dari mana timbulnya kekuatan? Dari disiplin. Makanya kalau ada orang yang disiplin, dia akan fisiknya lebih kuat. Disiplin berlatih, disiplin menghafal, dia akan kuat hafalannya. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah kemampuan seseorang melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau dia tahu harus melakukan ini, kebaikan ini, dan dia melakukannya konsisten, itulah disiplin. Banyak yang tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi belum tentu dia mau melakukannya. Kita tahu ada yang harus olahraga, tapi belum tentu kita melakukannya. Itu kurang disiplin. Ada yang tahu kita harus ibadah, harus sholat jamaah, harus sholat tepat waktu, tapi dia tidak melakukannya. Ini ciri-ciri kurang disiplin. Dan yang terakhir adalah tangguh. Orang yang tangguh itu adalah orang yang tough. Bahasa Inggrisnya itu tough, sabar. Dia memiliki kesanggupan untuk menghadapi masalah, ya. Baik. Dan dia betul-betul dalam menghadapi hidup ini akan dijelaskan nanti. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Tadi menjelaskan udah 2 pondasi untuk memiliki karakter yang baku, baik dan kuat. Bagaimana cara memiliki pondasinya nanti akan dijelaskan di segmen berikut. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah headline-nya berikut ini. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan headline news, beritanya mengenai penjagaan polisi terkait dengan larangan mudik. Nah, agar terhindar dari sanksi, dihimbau para pemirsa untuk tidak mudik dulu tahun ini, mendisiplinkan diri untuk tetap di rumah. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan keluarga dan kampung halaman pada waktunya dalam keadaan sehat walafiat. Bicara soal disiplin, kita lanjut lagi ke tema Cermin Hati bersama A.A. Gym, yaitu membangun karakter baik dan kuat. A tadi menjelaskan kan harus punya karakter yang baku, baik dan kuat. Kalau pondasi memiliki karakter baik itu adalah ikhlas, lalu kemudian jujur, rendah hati. Sementara untuk membangun karakter yang kuat harus disiplin, lalu kemudian berani dan juga tangguh. Nah, tangguhnya itu yang seperti apa? Tadi sempat terpotong penjelasannya. Ya, seseorang yang memiliki ketangguhan seperti Rasulullah SAW, maka setiap persoalan itu dihadapi. Dan persoalan itu tidak sesuatu yang ditakuti. Karena persoalan itulah yang membuat seseorang itu akan tumbuh kemampuannya, tumbuh kematangannya, tumbuh keterampilannya. Nah, orang-orang yang tangguh menghadapi persoalan itu, persepsinya adalah persoalan itu bagian daripada sesuatu yang menumbuhkan kemampuan dirinya. Sehingga dia energinya penuh untuk mengarungi hidup ini. Tapi bagi yang tidak tangguh, persoalan itu jadi beban. Sehingga dia kecenderungannya adalah ya kalau bisa mah jangan ada persoalan. Ya, kita tidak menginginkan persoalan, tetapi sudah pasti ada persoalan dalam hidup ini. Masya Allah. Nah, bisa dibayangkan pribadi karakter baku ini adalah orang yang hatinya ikhlas. Ya, orang kalau sudah ikhlas sangat tenang. Karena dia sudah tidak rindu pujian, tidak ada jaim, tidak takut oleh cacian. Nah, tenang sekali ya, dia fokus sekali agar dalam perbuatannya itu diterima oleh Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, tidak ada masalah. Dia tidak akan mengungkit-ungkit, tidak menyebut-nyebut, dan tidak sibuk
dengan balasan dari orang. Bisa dibayangkan ya, orang ini akan menikmati sekali apa yang dilakukannya, akan kuat dan akan istiqomah. Yang kedua, kalau orang itu jujur akan sangat terpercaya, kredibel. Dia tidak terbebani dirinya oleh menyembunyikan kelicikan, kebohongan, kemunafikan. Jadi ini pun akan ajeg, mantap, dan orang pun akan percaya, kredibel, ya. Dan Rasulullah pun mengawali karir kenabiannya pada waktu muda itu dengan gelar Al-Amin, seorang yang jujur terpercaya. Padahal beliau ganteng, beliau pinter, beliau atletis, beliau hebat bisnisnya, tapi orang mengenalnya adalah sebagai seorang Al-Amin, gelar yang tidak ada sebelumnya dan sulit juga diperoleh sesudahnya. Tiga, yaitu dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu sangat enak sekali, qoribin. Dia akan betul-betul menjadi pribadi yang menyenangkan, dan dia tumbuh terus kemampuannya seperti yang diceritakan tadi. Saat yang sama dia seorang yang berani mengambil sikap, tidak pelintat-pelintut, ya, ajeg, karena dia punya kemampuan menghimpun informasi dengan baik. Beda dengan orang sombong. Orang sombong kan sempit dia mendapat aksesnya karena dia sudah keburu merasa benar. Tapi orang ikhlas, orang jujur, orang tawadu itu kemampuan menyerap informasi, data, input tuh begitu hebat, sehingga di dalam mengambil keputusan dia berani mengambil keputusan karena berbasis data, fakta yang bal. Tahu bal? Benar, akurat, lengkap. Benar. Bagi orang-orang yang ria, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang sombong, dia di dalam rapat itu akan full acting untuk menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan kepintaran dirinya, menunjukkan kekuasaannya. Jadi dia tidak akan bisa membuka akses informasi yang bagus dari sana sini karena dia sudah memblokirnya dengan karakter yang tidak baik tadi. Nah, sekarang disiplin. Nah, kita lihat nih di negeri kita betapa banyak aturan, tetapi ya kita sendiri yang melanggarnya. Itu mencerminkan tidak disiplin. Nah, ada yang disiplin baris berbaris bagus, tetapi dia tidak disiplin ibadah, ke Allahnya tidak disiplin. Ada yang disiplin ke atasan, tidak disiplin ke penciptanya. Ya. Nah, disiplin ini harus disiplin lahir batin. Jadi kalau seperti sekarang PSBB ini, betul, kalau dilakukan oleh orang yang disiplin, cepat ya. Insya Allah. Negara-negara yang memiliki karakter disiplin bagus itu dia akan lebih mudah mengatasi sesuatu karena kedisiplinan ini sudah menjadi bagian dari dirinya, dari antri. Kita bisa lihat di jalan tuh ya. Juga kadang suka heran lihat ada lampu merah tapi dia stopnya di depan lampu merah. Dia kan tidak bisa lihat lampunya. Jadi baru bergerak dari belakang tidit baru dia jalan. Kenapa? Nah, orang yang tidak disiplin ini akan bermasalah dalam hidupnya. Tidak disiplin jaga makan akan punya penyakit, tidak disiplin istirahat jadi penyakit, tidak disiplin olahraga jadi penyakit, tidak disiplin belajar, tidak disiplin ibadah. Pokoknya orang-orang yang tidak punya disiplin dia sulit sekali berprestasi. Baik. Tapi disiplinnya itu jangan hanya disiplin lahiriah saja, harus disiplin menjaga kebersihan hati supaya betul-betul jadi amal soleh. Karena amal kan niat benar, cara benar. Dan ketangguhan. Kita harus siap. Wala nabluwannakum bisyai, akan menghadapi banyak persoalan dan kita pun menikmati persoalan sebagai ladang meningkatkan kedekatan ke Allah, ladang meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan manfaat dengan masalah. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat kan karakter selalu tercermin dalam sikap dan perbuatan. Kalau orang yang memiliki karakter baik dan kuat, cirinya itu seperti apa yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti yang tadi diungkapkan. Oh ya, seperti Rasulullah lah. Beliau ini pasti hayinin ya, ketenangannya luar biasa.
ajeg, mantep, tidak banyak bicara, semuanya serba terkendali. Bicaranya terkendali, sikapnya terkendali, emosinya terkendali, karena dia disiplin menjaga diri. Kemudian sangat produktif, semangat sekali. Dia energinya banyak untuk berbuat baik tuh full, menyenangkan lah bagi dia untuk melakukan sesuatu karena dia tidak terhalang oleh kesombongan, tidak terhalang oleh ingin pamer, tidak terhalang oleh ketidakjujuran. Jadi energi untuk berbuat baiknya tuh pol. Baik, ada rumusnya nggak A, untuk melatih ini semua supaya kita memiliki karakter baik dan kuat, A? Ya, kembali lagi diawali dengan tekad mau seperti apa diri kita ini. Karena kalau kita tidak jelas mau dibawa kemana diri kita ini, nah ini repot. Nah kita harus cari model yang harus kita tiru nih. Tentu saja bagi seorang muslim itu lebih mudah karena kita tahu karakter baku ini adalah bagian dari karakternya Rasulullah. Maka kita harus belajar banyak, mempelajari, oh Rasulullah tuh bicara begini, kalau bersikap begini, menghadapi masalah begini, ketika dihina seperti ini. Pelajari akhlak-akhlak Rasulullah, kedisiplinannya seperti apa, keikhlasan. Jadi kita terbayang tuh, nanti saya ingin seperti itu. Nah kalau kita tidak pernah membayangkan diri kita jadi seperti apa, kita tidak akan punya target. Seperti memanah, tidak ada sasaran, maka terbuang waktu, terbuang potensi kita. Harus jelas dulu nih, mau seperti apa. Nih udah tua nih ya sekarang. Masya Allah. Ingin sekali di masa tua itu memiliki pribadi yang seperti apa. Membayangkan Rasulullah, ya saya alhamdulillah punya guru. Nah guru ini ketenangannya, bicaranya, kebaca. Nah kalau belum bisa mencapai setingkat Rasulullah, saya ingin aja mengikuti guru saya yang guru pun ini pun berusaha meniru Rasulullah SAW. Harus ada. Kemudian cari ilmunya, kemudian riadoh, melatih diri setiap saat, latih menjadi orang ikhlas, latih jujur, karena ini tidak langsung sekaligus. Dan yang paling penting lagi adalah minta ke Allah supaya kita diberikan keikhlasan, kejujuran, ketawaduan, keberanian, kedisiplinan, dan ketangguhan. Karena tubuh ini berikut isinya adalah milik Allah, dalam genggaman Allah. Dan kalau Allah tahu kita bertekad jadi orang baik, dan Allah juga melihat kita berusaha keras dengan belajar dan melatih diri dan berdoa, maka dengan hidayah taufik Allah, insya Allah kita bisa berubah jadi lebih baik, berkarakter baku, insya Allah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pondasi-pondasi demi membangun karakter baik dan kuat ya. Nanti kita akan lanjutkan AA, dan bagi pemirsa, Agim akan menjawab pertanyaan dari Anda, jadi silahkan sampaikan pertanyaan melalui Instagram @metrotv dan juga @metrotv_today. Setelah ini kami akan bacakan bagi pertanyaan yang terpilih dan juga ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Agim. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Cermin Hati bersama Agim. Dan seperti yang kami janjikan tadi, di segmen ini kami akan menyapa pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan yang akan langsung insya Allah dijawab oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Baik, sepertinya sekarang sudah tersambung dengan salah satu pemirsa yang ingin langsung bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa namanya? Aku Nona. Mbak Nona. Baik. Iya, betul. Apa pertanyaannya yang ingin disampaikan, langsung disapa Agim ya. Silakan Mbak Nona. Ya, makasih Mas Bayu kesempatannya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona. Saya mau bertanya, jika berbicara tentang disiplin, rasanya kan sulit sekali untuk menjalankan ibadah dengan disiplin. Kayak sholat aja kadang saya masih belum bisa tepat waktu, terus ngaji juga masih bolong-bolong. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, sholat tarawih itu kita kan harus menjalankan sendiri ya di rumah.
Eh, Kalau niat sih selalu ada, tapi sulit untuk mendisiplinkan diri. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk menumbuhkan rasa disiplin agar dapat beribadah sesuai yang telah diniatkan? Terima kasih, Terima kasih Mbak Nona. Jadi ini bagaimana cara menyelaraskan antara niat dengan disiplin gitu ya. Baik, mohon penjelasannya bagaimana kira-kira untuk Mbak Nona? Ya, terima kasih ya. Jadi biasanya orang itu semangat untuk sesuatu yang dianggap penting dan menguntungkan. Jadi kalau orang menganggap sesuatu ini sangat penting dan sangat menguntungkan, maka dia akan mengeluarkan segenap daya. Nah, sekarang kenapa orang sholat telat, tidak mau berjamaah atau lambat di dalam mendekat kepada Allah? Karena dia belum merasa bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat menentukan. Sholat itulah sebetulnya saat yang paling disukai Allah, saat terdekat seorang hamba dengan Allah kan saat sujud, saat dikabulkan doa, saat diijabah, saat diampuni dosa. Sebetulnya itulah yang sangat kita pentingkan, tapi tidak semua orang memahami dahsyatnya pentingnya sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Akibatnya dia mengabaikan. Orang itu akan mementingkan, mendahulukan apa yang dianggapnya penting. Nah, supaya kita tahu, maka kita harus belajar keutamaan sholat, manfaat sholat, sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Makin kita tahu ini menguntungkan dan bisa jadi solusi atas masalah kita, biasanya kita semangat. Ya, Terima kasih ya, Mbak Nona sudah jelas ya. Jadi tetap semangat jelas, biar Mas disiplin Bayu. ya Mbak Nona. Ya, ini ada cerita terima dikit kasih. ya. Sebentar jangan terputus dulu Ada Mbak Nona, cerita silakan sedikit. Nggak apa-apa. Ada orang yang ke kantor telat terus. Kata atasannya, kenapa saudara telat terus? Habis macet, di mana-mana macet, saya sulit. Nah, atasannya tidak banyak jawab. 2 hari kemudian atasannya mengatakan begini, karyawan, kamu kelihatannya dapat hadiah umroh gratis. Oh iya Pak. Dari siapa? Dari gubernur. Oh begitu Pak, bagaimana sekarang caranya? Harus datang ke kantor gubernur jam 7 tepat. Kira-kira, oh siap, saya bisa Pak. Yang benar, bisa tidak? Saya akan lakukan, insya Allah bisa. Gimana caranya? Saya akan berangkat lebih pagi, saya berusaha cari jalan, dia curaikan. Tuh ternyata kata bosnya tuh ternyata kamu bisa tepat waktu. Tapi karena memang dia tidak ada niat, jadi dia tidak cari solusi gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari Mbak Nona ya. Niatnya dikuatkan dan motivasinya juga dikuatkan biar semangat. Termasuk dalam hal sholat. Terima kasih Mbak Nona. Terima kasih ya, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Iya. Tadi sempat membahas mengenai sholat yang tepat waktu agar disiplin. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Instagram, saya mau bertanya soal sholat ini mengenai sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya supaya kita, apa resepnya supaya kita benar-benar khusyuk sholat yang bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Wah, ini malu jawabnya sebab Allah yang sedang mendengar ini tahu sholat juga belum khusyuk. Masya Allah. Nantilah kita bahas khusus ya. Baik, nanti insya Allah di lain kesempatannya ya. Kita lanjut lagi kalau begitu ke pertanyaan. Ya, malu-malu sekarang mah. Insya Allah nanti akan dijawab. Ini ada pertanyaan di Instagram dari @scvandega. Kawan saya sering sholat dan pandai ngaji, tetapi karakternya buruk. Apakah diterima pahalanya? Mohon penjelasannya, Ya, kalau sih berharap tetap diterima ya, hanya saja akan berkurang banyak dari keburukannya. Kalau sholatnya rukun dan sebagainya dipenuhi dengan sah, ya dia dapat pahala sholatnya, walaupun tergantung tingkat kehusyuannya. Walaupun sesungguhnya sholat yang baik itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat seseorang baik, berkualitas, maka itu akan mendatangkan pertolongan Allah, rem dari perbuatan buruk.
dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya baik, biasanya nanti mau berbuat jelek baik dengan kata-kata dan perbuatan itu jadi sulit. Karena Allah mengabulkan doanya supaya diangkatkan. Warfa'ni itu diangkat derajat oleh Allah tuh salah satu cirinya dipersulit oleh Allah melakukan hal yang hina. Nah, tapi gimana dong ya terus dorong supaya belajar agama dengan lebih baik. Jangan sampai dihina juga karena sholatnya juga sudah lumayan. Kalau nggak sholat dia bisa lebih bahaya lagi. Kan ada yang nanya itu teh nggak sholat tapi kelakuannya bagus Buya, ke Buya Hamka. Tapi si Pak Haji sholat tapi kelakuannya belum bagus. Bagaimana menurut Buya? Oh kalau menurut saya mudah-mudahan yang belum sholat dengan kelakuan yang baiknya Allah mendatangkan hidayah sehingga dia bisa sholat jadi sempurna kebaikannya. Dan itu Pak Haji yang sudah haji dan rajin ke masjid masih ada beberapa kekurangannya. Mudah-mudahan dengan ibadahnya itu nanti mendatangkan pertolongan Allah sehingga akhlaknya pun jadi baik. Itulah pendapat Buya Hamka yang selalu berpikir positif. Baik, jadi selalu berpikir Dan positif berkata juga bisa positif. dicontoh ya. Nah, tadi kan Aa bilang kalau kita tahu manfaatnya biasa kita termotivasi. Apa manfaat dari karakter baik dan buruk ini sebenarnya bagi seorang muslim? Ya, kalau orang berakhlak baik sudah jelas dong. Ketika Rasulullah dibangkitkan itu nanti yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Penghuni sorga itu adalah orang yang baik akhlaknya. Buah dari kebaikan hatinya dan amalnya diterima oleh Allah. Di dunianya akan bahagia, di dunia dia akan mulia, dan di dunia juga dia akan dicintai oleh orang-orang yang punya standar kebaikan ya. Dan meninggalnya husnul khotimah, orang yang berakhlak baik itu di kuburnya juga lapang, enak, hisabnya akan diringankan, dan di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang terberat timbangannya adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Masya Allah. Dan Rasulullah juga diutus ke bumi adalah menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Nah, sebelum kita ke kesimpulan dan doa, satu pertanyaan lagi, mungkin buat pemirsa yang sudah punya tekad nih, ada nggak tantangan-tantangan yang harus diwaspadai dalam membangun karakter baik dan buruk, Apa sih yang biasanya dihadapkan gitu, Ya, setan, makhluk ciptaan Allah juga memang membisiki terus kepada kita untuk bisa nurut keburukan yang dibisikkan. Dan kendaraan setan itu adalah nafsu. Jadi kalau orang tidak pernah berlatih mengendalikan nafsunya, amarahnya, syahwatnya, dia tidak akan bisa berhasil dengan baik. Di hati ini pun potensi baik, potensi buruknya sudah ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya tekad kuat, pelajari ilmunya dengan sangat baik. Kemudian kita latihan setiap saat, melatih membersihkan hati, melatih karakter baku ini, dan kita terus tingkatkan ibadah supaya ditolong oleh Allah. Setannya tidak menipu kita, dan kita pun bisa dengan hidayah Allah berubah jadi lebih baik ya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita harus cari yang baik-baik. Baik, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan karakter baik yang kuat. Nah, untuk menutup kajian hari ini, apa kira-kira yang akan bisa menjadi kesimpulan untuk menguatkan kita sekaligus ditutup dengan doa, Kak? Mangga. Ya, kesimpulannya adalah jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keikhlasan, memperbaiki kejujuran, memperbaiki kerendahan hati, dan juga milikilah keberanian untuk mengambil keputusan memilih apa yang Allah sukai. Kalau ada suatu masalah, ada suatu kondisi, kita cari apa yang Allah suka. Pasti nafsu berlawanan dengan yang Allah suka. Nah, pilih yang Allah suka. Karena kalau kita berhasil memilih yang Allah sukai, berarti kita akan menjadi orang yang disukai Allah.
Kemudian disiplinlah dalam segala hal. Disiplin ibadah, disiplin belajar, disiplin berlatih, disiplin bekerja. Karena dengan kedisiplinanlah Allah memberikan kekuatan. Kalau di pesantren itu santri disebut tiada prestasi tanpa disiplin. Dan yang terakhir, dalam meraih apapun memang kita harus siap, bakal banyak tantangan, banyak kesulitan, dan itu adalah bagian dari karunia Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas kedekatan dengan Allah. 4 ya, kualitas yang harus kita raih menggunakan waktu. Amanu, kualitas keyakinan kepada Allah. Dengan ujian berbagai masalah termasuk adanya wabah ini, makin meningkat iman, makin untung. Yang kedua, kualitas amilus solihat, kualitas gimana setiap aktivitas kita jadi amal soleh. Dan yang ketiga, kualitas tawasobil haq, menerima nasihat dan menyampaikan nasihat. Dan yang keempat, kualitas tawasobil sabr, bagaimana kita menjadi pribadi yang sangat bisa mengendalikan diri, menahan diri, dan kita pun mengajak orang lain bisa mengendalikan diri. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha baik, wahai yang maha pengasih, penyayang, wahai yang menjanjikan ampunan tiada bertepi bagi hamba-hambamu yang bergelimang dosa, wahai yang menjanjikan menghapus aib bagi orang-orang yang memohon ampunan. Inilah kami ya Allah, hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang berselimut aib. Mohon kepadamu di bulan yang penuh berkah ini, ampuni kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni kesombongan-kesombongan kami. Ampuni maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, taqabbal minna ya karim salatana wa qiyamana wa siyamana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima semua amal-amal kami ini ya Allah, seburuk apapun niat dan perbuatan kami. Lindungi kami dari segala fitnah, wabah, bencana ya Allah, musibah. Lindungi dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Angkat ya Allah wabah ini, mudah bagimu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Gantikan wabah ini dengan curahan hidayah-Mu bagi sebanyaknya hamba-hamba-Mu. Nikmat iman, nikmat taat, nikmat hidup manfaat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih AA atas segala tausiahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang memiliki pribadi yang baik dan kuat. Terima kasih, sampai ketemu besok. Selamat menantikan waktu buka puasa, AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Baik, pemirsa demikianlah Cermin Hati bersama Agim hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Bayu Oktara undur diri, pergi ke Papua naik pesawat menikmati alam di senjakala. Bangun karakter baik dan kuat agar jauh dari hal yang tercela. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.